Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan penyerapan tenaga kerja melalui optimalisasi 5 sentra penyediaan pangan dan gizi atau SPPG. Program ini menjadi instrumen efektif dalam menekan angka pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Donggala menilai keberadaan 5 SPPG yang aktif dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pengangguran. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Donggala, Rustam Effendi, menegaskan bahwa program strategis nasional MBG tidak hanya fokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga diarahkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dari kelompok masyarakat miskin dan menganggur. Rustam menjelaskan 1 unit SPPG diwajibkan merekrut 42 tenaga kerja yang dibagi sesuai kebutuhan operasional, mulai dari petugas pencuci nampan, juru masak, penyortir ikan, pembersih sayuran, hingga bagian pendukung lainnya. Skema ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui perluasan lapangan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, jelas memang sasarannya itu program strategis nasional berupa makan bergizi gratis itu harapannya ya dalam sisi capaian target kinerja program itu harus pertama mampu menyerap tenaga kerja. Yang kedua, serapan tenaga kerja itu paling tidak menurunkan angka kemiskinan. Nah, sehingga skemanya orang-orang yang bekerja dalam pelayanan makan bergizi gratis ini harus bisa mengakomodir orang miskin, di mana keterlibatan mereka pertama di pengelolaan SPPG. Satu SPPG itu kurang lebih membutuhkan tenaga 42 orang. Nah, ya ada tenaga yang kemudian misalnya juru masaknya, kok ya. Tapi kan tidak semua juru masak, ada yang tukang bersihkan ikan, potong sayur, tukang cuci piring. Tukang cuci piring. Satgas MBG juga telah menginstruksikan setiap SPPG untuk menginventarisasi dan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari kalangan pengangguran dan masyarakat berpenghasilan rendah. Di Kabupaten Donggala, kategori masyarakat miskin ditetapkan bagi warga dengan pendapatan di bawah Rp450.000 per bulan. Pemerintah berharap langkah ini mampu memberikan solusi konkret dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Saudara, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Tanggulangin, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah terus dipercepat dengan target rampung pada Januari mendatang. Keberadaan KDMP tersebut nantinya guna mendukung program makan bergizi gratis di wilayah setempat. Pemerintah Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen melakukan percepatan untuk pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Lokasi pembangunan gerai dan gudang KDMP tersebut cukup strategis karena berada di Jalan Lingkar Selatan. Semula lahan seluas 1,5 hektar tersebut akan dijadikan rest area. Namun dengan adanya program dari pemerintah pusat, Pemdes lantas menggunakan lahan itu untuk lokasi pembangunan gerai dan gudang KDMP. Menggunakan dana talangan, proses pembangunan gerai dan gudang dimulai pada awal November 2025 dan direncanakan selesai pada Januari 2026. Selain itu, Pemdes Tanggulangin juga telah menjalin kerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Tanggulangin untuk menyuplai kebutuhan bahan baku dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Ini dulu mau dibuat rest area, sudah sepakat masyarakat, perangkat desa, Karang Taruna, Tok Darwis, semua lembaga sudah mendukung semua. Tapi karena nggak ada dana, ada seperti ini, ya langsung tak kejar. Harus paling utama, paling jadi di harus pertama yang paling jadi di wilayah Kebumen. Makanya kita serbu terus. Ada berapa peserta, Pak? Anggotanya sementara sekitar 200 lebih sedikit. Nanti arahnya ke situ juga? Iya, karena kita juga sudah MOU dengan yang punya MBG. Kemarin kita sudah sepakat untuk supplier telur, kemudian beras untuk MBG.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, dari 449 desa sudah ada 406 desa yang menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Data lahan tersebut selanjutnya telah dikirim ke pusat untuk nantinya dilakukan verifikasi lapangan. Agus Munasir, TVRI, Jawa Tengah. Koperasi Merah Putih Kelurahan Keputraan di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan membuka gerai sembako yang melibatkan pelaku UMKM setempat. Unit usaha ini dimanfaatkan warga lantaran harga sembako yang cukup murah dibandingkan harga pasaran. Seperti inilah aktivitas Koperasi Merah Putih Kelurahan Keputraan di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, yang sudah membuka unit usaha gerai sembako. Gerai sembako KMP Keputraan ini menjual sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari beras SPHP Bulog, minyak goreng, gula pasir, hingga gas melon LPG 3 kg. Salah seorang warga yang merupakan anggota KMP Keputraan, Septi Anggraini, mengatakan, keberadaan Koperasi Merah Putih membantunya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga yang terbilang murah dari harga pasaran. Kita sebagai anggota sangat terbantu dengan diberikan harga beras yang murah, terus gula juga, macam-macam yang ada sembako yang ada di gerai sembako ini. Memang kalau untuk harga beda nggak dengan warung? Kalau dari warung lumayan berbeda, hampir di 3.000-an. Kayak di beras ini kan kami cukup baik. Kami hanya membeli di 58.000 per sak. Dan kami sebagai anggota bisa membeli di maksimal di 2 sak. Dan itu memang sudah ketentuannya. Sementara itu, Sari, salah seorang pelaku usaha kecil menengah pembuatan keripik ubi, mengaku cukup membantu dalam pemasaran usahanya dengan menitipkan produk keripiknya di gerai sembako. Keripik ubi pedas yang dibuatnya dalam sehari bisa mencapai 15 kg. Ini namanya keripik. Kalau dulu keripik singkong terici, sekarang karena banyak yang bilang katanya ini keripik sanjay. Jadi dibuat namanya keripik sanjay. Kadang 4 kilo, 5 kilo. Dalam sebulan nggak apa-apa? Kalau di sini bisa sampai 15 kilo. 15 kilo. Saat ini, keberadaan Koperasi Merah Putih Kelurahan Keputraan sudah berjalan dan cukup aktif dengan membuka gerai sembako dan unit simpan pinjam. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.